Ya, kedengaran nggak suaraku kedengaran ya? Oke, assalamualaikum, selamat sore berarti ya, selamat sore rekan-rekan. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk sesi tanya jawab eksklusif bersama the one and only. Loh, dipanggil kabur. Hafida. Kali ini kita akan coba ngobrol santai aja ya sebenarnya ya. Nanti formatnya mungkin aku cuma sekedar ngobrol aja sama Hafida. Rekan-rekan kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan, silakan seperti yang sudah disampaikan oleh Dinda tadi. Ini sebelumnya aku mau tanya dulu nih, teman-teman di sini yang join, apakah memang dalam waktu dekat akan apply untuk minta maaf ini kayaknya eh, oke. Sorry, sinyal kayaknya keputus tadi. Mungkin kita langsung lanjut aja. Kita mulai sesi tanya jawab dengan Hafida. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut masalah beasiswa nih, Hafida, ada beberapa mungkin yang teman-teman belum kenal Hafida itu siapa sih? Bisa secara singkat nggak cerita Hafida itu siapa? Oke, aku langsung mulai jawab ya. Oke, oke, thank you Pinta dan Dinda atas inisiatif kita bareng-bareng ya kita ya. Jadi mungkin perkenalan aja biar lebih paham juga kenapa pengen berbagi juga ke teman-teman. Jadi nama aku Hafida Famiasari, sekarang sedang S3 di NTU Singapura. Dari PKH 190, ambil Maritime Studies, sempat juga dulu PKH 10, jadi tahun 2000 berapa ya? Ya lupa, 2013 kayaknya. Jadi hampir 10 tahun lah. 2013 PK 2014 awal lah. Itu ambil master di TU Delft, LPDP juga. Jadi 2 kali dapat LPDP. Di sini sebenarnya ini inisiatif bareng-bareng karena aku lihat banyak banget yang pertama LPDP makin ini ya makin banyak peminatnya, tapi dan dari rekan-rekan juga makin sini kan banyak juga yang konsultasi sama aku dan melihat bahwa ternyata banyak juga yang masih belum paham kayak gimana sih bikin persiapan yang strategis gitu ya, untuk entah itu esai atau interview gitu. Terus kalau aku sendiri udah kerja dari 2013 habis S2, habis S1, aku dulu di UGM Teknik Sipil, kemudian sempat di Royal Haskoning di HV, konsultan pelabuhan Belanda di Jakarta. Kemudian sekarang sampai dari tahun 2016 sampai sekarang di World Bank di Bank Dunia Jakarta sebagai konsultan pelabuhan. Jadi memang ya lebih di maritime domain ya. Jadi ngomongin transportasi maritim gitu. Semoga ya ke depan beberapa jam, 1 jam ke depan aku bisa bagi-bagi tips and tricks secara apa ya. Mungkin ini lebih ke persiapan yang strategis ya. Jadi mungkin kalau pertanyaan agak-agak kecil-kecil kayak harus berapa, ntar coba cek aja di panduan. Tapi aku lebih ke ya gila, bikin konsep buat kita nyiapin persiapan seleksi LPDP gitu sih. Makasih Pinta. Oke, jadi yang perlu teman-teman garis bawahi adalah kenapa eh, kali ini begitu eksklusif dengan Hafida, karena beliau ini sudah 2 kali dapat, ya kan? Dan dua-duanya itu LPDP juga ya, Vida ya. Dan bisa nanti kita Ya. coba ngobrolnya komparasi Hmm. nih. Tadi kan Hafida Hmm. cerita PK 10, PK 10 itu kapan? Berarti kan baru awal-awal LPDP buka ya. Iya, iya. Awal-awal LPDP buka, terus sekarang join di PK 190 ya. Iya. Nah, itu kan udah Nah, gap year-nya 10 itu tahun sangat kemudian. banyak. Oh, udah sampai 100 lebih kan.
Jadi mungkin dari situ dulu kali ya kita coba ngobrolnya. Sebenarnya apa sih beda dari PK 10 dulu dengan PK 190 dan PK itu apa sih sebenarnya Hafida? Mungkin teman-teman di sini ada Oh yang ya, oke, mungkin teman-teman nih yang belum pernah daftar LPDP, kalau LPDP itu biasanya cycle seleksinya adalah pertama dokumen-dokumen dulu ya, jadi teman-teman kumpulin dokumen sesuai dengan persyaratan, kemudian setelah lolos ada seleksi skolastik ya, skolastik itu artinya ngerjain kayak TPA ya, tes apa tuh namanya, pengetahuan dasar gitu ya, kayak potensi lebih ke akademik. kayak tes IQ ya, tes potensi akademik gitu ya. Tapi itu juga sebenarnya tidak perlu kalau teman-teman udah dapat LOA atau Letter of Acceptance gitu. Tapi kalau belum punya Letter of Acceptance, belum ada universitas yang menganggap Anda menjadi student mereka nanti, berarti teman-teman harus ikut tes potensi akademik itu ya. Jadi matematika dasar, terus kayak sinonim, antonim, verbal gitu ya. Terus ada gambar-gambar juga seingat aku. Nah, terus habis itu baru masuk ke interview gitu kayak final selection, final stepnya gitu. Nah, dari situ setelah lolos interview, teman-teman nanti akan dikarantina, yaitu nama programnya PK. Nah, kok ada program? Apa sih kayaknya? Keberangkatan, persiapan Berangkat, keberangkatan. persiapan Nah, ya, keberangkatan. sorry. Persiapan keberangkatan. Jadi sekarang tuh udah mungkin nggak tahu 200 berapa ya? Pintar berapa? 212. Aku 212 Wiro Sableng. Nah, Sekarang dua berarti ratus dua puluh sekian kalau nggak salah. iya, nah aku dulu ikut yang PK satuan, PK 10, kemudian PK 1, PK 10 itu di 2014 awal, dan itu tuh di mana masih tahun kedua LPDP berdiri, dan itu aku ingat orang-orang tuh nggak ada yang tahu LPDP itu apa zaman itu. Jadi ketika ditanya, Vida mau S2? Iya, emang bayar sendiri dong? Enggak sih, ada beasiswa. Dari mana? Dari LPDP. Apa itu? Jadi orang tuh nggak tahu LPDP itu apa. Dan kamu kalau Google LPDP itu nggak akan keluar di Google karena simply cuma satu, dan itu tuh kayak under, jadi di title headnya tuh Kementerian Keuangan gitu loh, bukan yang LPDP beasiswa gitu. Jadi kayak itu benar-benar insiders info gitu. Jadi aku juga ternyata dapat info itu dari temanku yang udah pernah dapat di PK 3 or 4 gitu, dapat info itu gitu. Jadi cukup cukup tidak familiar gitu. Bahkan mungkin bisa bercandaan kita tuh ngomong dulu kayaknya semua orang ekstraksi diterima deh kayak gitu. Itu kayak bercandaan kita gitu dulu, karena nggak ada yang tahu gitu itu tuh beasiswa apa. Terus di sana tuh di PK itu kita, oh di seleksi itu dulu mungkin ya, di seleksi sebelum ke PK itu dulu tuh ada FGD juga. Jadi admission atau dokumen dicek apakah IPK sesuai, apakah IELTS sudah ada, apakah sudah punya surat dari universitas tentang LOE gitu ya. Terus lolos dari situ baru ada um, FGD gitu. Dulu ada FGD, jadi ya ada topik yang kita kayak leading discussion kah, atau kita join diskusi gitu. Jadi situ baru interview, kemudian PK tadi ya, persiapan keberangkatan, dan PK-nya itu tuh 2 minggu. Jadi dulu bayangin kalau orang nggak fleksibel kerjanya, ada yang sampai resign gitu. Karena kayak gimana caranya kamu izin offline untuk karantina 2 minggu gitu kan. Terus itu tempatnya tuh di Wisma Depok, kita nginep gitu, Wisma apa ya, Wisma Hijau atau apa gitu, dekat UI gitulah. Terus kita ke Gunung Salak 3 malam atau 4 malam lupa. Terus ke TNI AU 3 malam. Terus itu kayak, mungkin itu kayak di awal banget ya. Jadi kayak itu kayak bener-bener aku bilang kayak kayak peloncoan gitu loh, kayak beneran beneran merayap, habis itu makan nasi harus 5 menit doang gitu, kayak gitu-gitu loh. Itu kayak kita bingung, ini buat apa ya, buat master degree saya. Tapi it happens gitu. Terus kalau di Gunung Salak tuh bener-bener kita kayak didatengin Wanadri, kayak dia ngajarin cara nangkep ular lah apa, kayak wow. Kayak itu mungkin kayak first trial mereka desain PK tuh kayak gitu kali ya. Jadi akhirnya makin sini kan makin lebih manusiawi ya, dan lebih fungsional gitu ya. Jadi sekarang Iya. lebih ke sesi, terus kayak persiapan finansial. Dulu kita nggak ada sesi persiapan finansial tuh di PK. Sekarang ada ya. Terus ada persiapan psikologis, kita tidak ada. Kita beneran ditekan psikologi alam dan TNI suruh makan 5 menit gitu misalnya. Nah itu jadi kayak kita bilang itu PK prasejarah ya. Jadi Oh kayak iya. masih jadul. Kalau PK yang sekarang yang terakhir ini kan aku di 2022 awal ya, karena berangkatnya kan Agustus, kayaknya aku di bulan Maret atau Februari gitu, dan itu online karena itu
masih suasana COVID kan. Jadi maksudnya after COVID, after peaknya COVID lah. Jadi kayak kita online. Eh, ada beberapa yang kalau buat aku yang dulu offline 2 minggu aku seneng kan, karena di waktu yang sama itu kayak aku juga udah jadi mom terus punya bayi, jadi kan kayak better kayak online gitu ya. Tapi buat anak-anak yang wah menggebu-gebu, anak-anak master fresh grade atau S1 baru lulus mau S2 kayak, ih kok nggak seru sih nggak offline, nggak ketemu teman-teman gitu ya. Jadi mungkin preferensi beda, tapi aku merasa diuntungkan dengan online itu. Dan itu kayak di PK yang kedua itu tuh oh ya seleksinya jadi apa namanya ada skolastik tadi ya. Kalau yang di pertama aku nggak ada skolastik, yang di PK dulu sekarang udah ada skolastik. Dan bahkan di tengah di PK puluhan kayak 80 atau 70 gitu mereka tuh juga punya tes psikologi. Aku ada nggak ya? Kamu ada nggak Pinta? Aku lupa deh. Tes Apa tes psikologi. psikologi Kayak kayak di kemarin? kayaknya ada sih ya, aku lupa ya. Ada apa ya? Mungkin aku lupa itu kayak rentetan skolastik apa enggak, aku lupa ya. Iya, Pokoknya aku masuk ke kayaknya skolastik kayaknya. ya kayaknya aku masuk itu apa aku juga menjalani itu sih gitu. Tapi dulu itu singkat soalnya suamiku juga LPDP kan. Nah, dia bilang di PK berapa 90 or something itu apa 100 saya nggak tahu. Itu tuh juga dia itu tuh psikotesnya tuh menentukan keberhasilan seleksi. Padahal kan kalau kita nggak ya, kita kan kayak psikologinya tuh tes psikologi itu menentukan keberhasilan gitu. Kalau kita kan psikologinya kayak satu paket sama skolastik gitu. Nah, jadi kayak banyak refinement tahap-tahap seleksi sampai sekarang gitu sih. Terus kalau PK yang kemarin tuh online, yang barusan 2022 online, terus digabung gitu kan. Jadi 2 angkatan PK. Biasanya teman-teman kalau belum tahu, jadi PK tuh bisa isinya 120 orang satu PK ya. Jadi itu kayak kita digabung gitu dua dua PK, PK 190, aku sama PK 191. Terus ya intinya itu sih, itu lebih bagus sih menurut aku sessionsnya kayak financial preparation, jadi benar-benar ada apa namanya ada yang ahli financial itu ya CFP itu certified financial planner, terus ada psikolognya juga, terus kayak content wise tuh gimana sih nulis research writing apa research academics research writing, terus gimana cara cari topik yang bagus, jadi kayak bener-bener ya sebagai PK Prasejarah wah ini sih bagus sih sesinya gitu. Jadi dan orangnya aku dapat Andi F. ya jadi kayak wah bagus banget gitulah. Jadi aku sangat puas sih dengan PK yang barusan gitu. Itu sih bedanya mungkin kalau dari PK-PKan. Iya. Sebenarnya informasi aja, Hafida. PK aku di Mercure Ancol. Nah, tuh kan. Jadi ya gitu ya. Jadi beda beda PK tuh bisa beda ini beda perlakuan gitu. Ya ya ya. Enak ya di Mercure. Kita nggak kenal. Kita hujan-hujanan di Gunung Salak. Tendanya kemana lah. Mungkin itu dipersiapkan untuk mentalnya mungkin ya. Iya, mental health-nya. Mental health dan Udah well-being. kena sebelum berangkat udah kena. Oke, tapi yang pasti eh, begitu signifikan ya antara PK 10 dulu dengan PK-PK sekarang, di mana memang mereka selalu melakukan adjustment kan. Selalu melakukan Terus kan berarti adjustment cuma berapa hari ya? Seminggu ya? Sekarang ya? seminggu sekarang. Ya, jadi lebih ya, efisien juga kan waktunya. Maksudnya buat apa sih 2 minggu? Terus sebenarnya Mhm. nggak guna-guna banget buat kehidupan master atau apa PhD kita gitu. Oke. Oke, jadi mungkin cukup nostalgianya, Hafida. Mungkin aku kasih kesempatan khusus untuk Hafida untuk menjelaskan beberapa hal. Sepertinya udah ada yang disiapkan, silahkan. Oke, oke. Mungkin aku share slides aja dan pinginnya sih singkat aja, jadi biar lebih banyak waktu kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman yang mau nanya gitu. Sempat siapin sedikit. Nah, bisa kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Oke. Jadi ini emang aku bikin sesinya untuk berbagi apa ya? Gimana sih caranya kita mencari titik tengah antara apa yang Indonesia butuhkan, apa sih yang di Indonesia saat ini ada di program secara jangka panjang atau jangka menengah gitu ya. Terus apa sih yang bisa kita kasih gitu? Karena sebenarnya semua cycle persiapan itu menilik dari sini gitu loh. Jadi bukan karena kita mau sekolah doang, tapi kamu sekolah apa? Indonesia emang butuh apa namanya skill kamu. Emang Indonesia butuh apa yang mau kamu kasih gitu. Karena sekarang tuh menurut aku LPDP ini kayak cukup challenging untuk bisa lolos gitu ya. Karena aku lihat tuh teman adik-adik kelas aku ya
kalau mau lulus kuliah tuh langsung mau LPDP gitu, mau LPDP. Jadi kayak itu kayak another jenjang ketika kamu lulus SMA, aku mau kuliah gitu loh. Jadi kayak cukup apa ya, cukup kompetitif gitu. Sekarang ini sangat kompetitif mungkin. Jadi menurut aku cukup kita harus bisa ngasih waktu untuk prepare sehingga apa yang mau kita achieve tuh harus sesuai dengan apa yang di demand dari negara saat ini atau secara global gitu. Jadi ya biar kita putting those points into one vision gitu. Jadi si vision ini ketika kamu udah punya, kamu tuh dengan mudah bisa kembangin esai, bisa belajar interview juga gitu. Jadi menurut aku ini kayak titik dasarnya kamu starting aplikasi gitu. Karena dulu mungkin ini tadi konten introduction udah ya, nggak perlu LPDP section menurutku udah tadi ya aku udah jelasin. Tapi mungkin aku singgung sebentar. Terus yang ketiga mungkin yang paling penting dari hari ini itu adalah nyari middle ground, nyari persimpangannya dari apa yang kamu bisa kasih, dari apa yang Indonesia punya, sama yang penting juga apa yang university kamu tuh, tujuan university kamu tuh bakal bisa provide gitu. Karena juga karena aku udah dari 2013 dan aku bisa bilang mungkin udah 20-30 orang aku lolosin bantu bantu preparing dia untuk LPDP, ya walaupun ada mungkin seperempatnya gagal, tapi 3/4 aku berhasil buat mereka lolos gitu. Dan itu yang penting adalah di poin ketiga itu gitu. Jadi apa sih yang bisa kamu contribute gitu buat Indonesia, yang di demand oleh Indonesia kayak gitu. Dan mungkin yang terakhir essay content tips ini lebih ke secara general tuh biasanya aku nyuruh anak-anak ini 3/4 dari 20 ini lolos tuh gara-gara mungkin selatnya ngikutin konten tips aku gitu ya. Terus tadi udah dijelasin ya. Jadi mungkin yang penting ini tabel ini sih kayak bedanya apa tadi ya. Dan lebih ngomongin bukan cuma PK-nya tapi cycle of selection sama hal-hal apa sih yang paling ditanyain gitu. Dan bedanya apa ketika aku dulu ambil MSc selection sama PhD selection gitu. Jadi mungkin kalau cycle of selection-nya tadi ada FGD ya di MSc, di PhD ada scholastic gitu. Jadi kalau ini sih lebih karena tahunnya sih, maksudnya anak yang mau master pun di tahun 2021 seleksinya itu pun juga ada scholastic. Tapi maksudku ini adalah case aku ketika aku mau tes PhD di tahun 2021 beasiswanya. Terus signifikan questions, pertanyaan yang paling signifikan ditanyakan ketika aku mau seleksi master tuh pasti tentunya reasoningnya ya, atau motivasinya kenapa sih harus ambil master gitu. Ini sebenarnya yang paling penting ya, yang listnya tuh pasti aku udah yakin kalian nemu di mana lah, di Google, di apa ya, cuma ini menurutku ini yang paling signifikan gitu. Pertama motivasi, kedua apa sih relevan dari apa yang kamu kerjakan dengan apa yang akan kamu achieve di S2 gitu. Dan ini sebenarnya juga mungkin menilik dari pengalaman Pinta ya. Jadi Pinta kan bilang dia dulu S1-nya S1 ya lebih ke maritim atau marine ya. Kemudian tapi dia kerja di industri. Terus tapi dia dapat tuh PDP untuk di bidang balik lagi ke marine. Itu juga salah satu hal yang menurut aku cukup unik gitu karena most of orang-orang yang aku tahu lolos tuh ya biasanya ini align terus gitu. Berarti si Pinta nih kayak one in a million gitu ya. Jadi contoh yang unik gitu ya. Ya, jadi menurut aku bagus sih si Pinta ini bisa sampai lolos dengan peralihan apa namanya jurusan atau degree-nya concentration-nya gitu. Terus tentunya juga kenapa ambil university itu dan negara itu gitu. Karena ada 2 orang yang gagal yang di bawah. Maksudku aku yang ngecek semua essay dan prepare interview, dia tuh gagal ketika ngomongin kenapa harus ambil university itu dan negara itu gitu. Dia simply nggak nyiapin, tapi ternyata itu kayak dicecer terus gitu. Kayak kenapa ambil misalnya di bidang aku ya, bidang aku sipil di bidang transport maritim gitu. Kenapa kamu pilih Belanda, Del? Kenapa nggak Singapura aja, NTU atau NUS? Karena mereka sama-sama bagus sipilnya karena emang walaupun Delft lebih tinggi secara ranking, cuma NTU NUS juga tinggi gitu walaupun nggak setinggi Delft misalnya, tapi secara biaya, secara cost PDP itu bisa murah banget kalau di Singapura gitu saat itu ya comparisonnya. Jadi kalian juga harus siapin kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Entah itu mungkin kamu bisa ngomong mungkin karena ada profesor yang memang cocok dengan topik itu atau mungkin emang ada course. Jadi kalau kamu bisa jelasin courses yang ada even di S2 kamu itu bagus banget gitu. Oh di NTU tuh nggak ada course ini. Aku padahal mau ambil itu gitu. Jadi kayak gitu semakin kamu detail research-nya jurusan courses itu kamu semakin nggak perlu mock up interview karena kamu udah tahu apa yang akan kamu omongin gitu. Terus kalau di PhD tuh mulai banyak topik yang out of out of the box dan aku emang pas tuh nggak begitu persiapan karena aku kayak yaudahlah kayak yaudah nih kayak
curhat aja gitu. Jadi tanyain family-nya gimana kalau udah punya keluarga ya. Karena kan berarti kamu harus meninggalkan keluargamu. Apalagi kalau cewek kan kayak jadi lebih ribet lagi. Kamu gimana? Apakah suamimu kamu tinggal LDM atau mau bawa anak? Kalau bawa anak gimana finance-nya? Karena LPDP cuma bisa satu suami dan satu anak gitu. Kalau anakmu dua terus bawa suami juga gimana? Dan itu pun baru starting tahun kedua gitu. Jadi itu salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan yang cukup detail, tapi itu bakal dicecer karena aku tahu teman aku ada yang gagal, bahkan dia udah dapat LOE dari top university itu gara-gara dia nggak bisa jawab pertanyaan family gitu. Jadi menurutku itu salah satu hal yang harus dipikirin. Terus pas research juga karena PhD di level itu, jadi kamu harus punya, kayaknya juga ada persyaratan di LPDP tuh kamu udah harus publish PhD apa jurnal. Aku walaupun nggak harus Q1 Q2 ya, tapi at least kamu udah pernah publish academic jurnal gitu. Kamu tanyain itu juga. Terus topik kamu ke depan tuh apa sih gitu. Jadi kamu udah harus jelasin karena kalau PhD itu admissions ke university-nya atau penerimaan di university-nya kamu udah harus bikin proposal topik, proposal riset kan. Jadi sebenarnya kalau kamu udah bikin itu sangat mudah kamu akan jawab di interview ini kan karena kamu yang udah elaborate itu semua dalam satu proposal. Kemudian kenapa ambil profesor itu gitu. Karena kalau PhD kebanyakan sebelum kita di admit university kita harus kontak dulu sama profesor yang kita tuju, baru dia kasih green light, baru kita apply secara administratif lah ke universitas tujuannya, dan baru LPDP atau mungkin bisa juga LPDP dulu baru nyari universitas gitu kan. Karena kalau setahu aku aturannya kan kalau kamu nggak punya LOE kamu dikasih waktu 1 tahun ya, Pinta ya kayaknya, untuk dapetin LOE itu Ya, betul. gitu. Jadi itu ya itulah the other way around lah, bisa LOE dulu atau beasiswa dulu gitu. Terus ini sih yang menurut aku paling penting dan mungkin ini tidak pernah ada di FDP tips Zoom ini, kayak aku baru bikin kemarin. Jadi mungkin teman-teman bisa inilah, oh kayak gitu ya. Jadi sebenarnya menurut aku tuh dari awal saat aku prepare tuh, bahkan ketika itu aku masih baru lulus S1, aku hitungannya tuh cuma 6 bulan istirahat baru aku berangkat lagi buat S2. Jadi aku bukan yang orang udah kerja kemudian master, tapi aku kayak bener-bener berangkat tahun depannya. Jadi aku pulang tuh aku tahu aku masih S2 nih, soalnya aku pengen kayak gaining more knowledge, dan kalau mau S2 aku nyari universitas apa yang bagus di bidang yang aku pengen, yaitu di transportasi maritim. Terus aku dapat info-info, terus ternyata finance-nya itu, dan pas ternyata ya dapat info LPDP itu. Nah, kalau di slide ini aku pengen jelasin kayak diagram Venn dari berbagai macam faktor yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama kayak what Indonesia needs atau demand-nya Indonesia itu seperti apa sih? Mereka lagi butuh apa gitu. Terus yang kedua itu fitur di universitas tujuan. Jadi ngapain kamu harus ke mana ya? Ke UCL, LSI, cuma mau karena jalan-jalan atau karena emang di sana bagus gitu kan. Ya nggak apa jalan-jalan, tapi maksudnya kamu harus membuktikan bahwa emang itu worth it di sana untuk sekolah di sana gitu. Terus kapabilitas kamu tuh seperti apa gitu. Jadi yang selama ini entah itu background kamu di kampus sebelumnya atau background kerjaan itu yang bisa kamu deliver. Nah, perpotongan inilah jadi kontribusi ideal tadi ya, perpotongan tiga circle tadi itu ideal kontribusi kamu, dalam artian ini tema besar kamu nih. Nanti berikutnya akan aku jelasin tema besar itu gimana maksudnya ya. Nah, jadi tadi ya yang aku jelasin kayak misalnya kalau yang What Indonesia Needs itu artinya adalah kita bisa lihat dari program-program ke depannya pemerintah Indonesia gitu. Nah, dulu itu di LPDP tahun 2012 tuh websitenya itu di Kemenkeu sih. Dulu tuh LPDP even nggak punya website, mereka pakai Kemenkeu gitu, tapi kayak ada tab ke LPDP gitu ya. Nah, dia tuh jelasin bahwa LPDP ini fokus ke maritim. Pertama tuh sektornya maritim. Kedua pertanian, ketiga pendidikan, bla bla gitu. Nah, itu kayak jadi first point aku, oke, mereka maunya maritim nih kayak gitu. Terus mereka juga ada selain sektor prioritas, ada kayak bidang studi prioritas. Nah, itu teknik, IPA, MIPA gitulah ya. Bisnis sosial, ada banyak sih. Cuma maksudku teknik maritim tuh kayak top tier gitu. Jadi kayak, ini gampang nih buat aku untuk aku olah gitu ya, apalagi dengan backgroundku gitu kan. Nah, itu yang pertama. Dan program itu aku nggak tahu sekarang LPDP masih nyantumin kayak gitu-gitu nggak, kayak prioritas mereka per tahun, tapi itu juga bisa kita dapat dari kayak misalnya rencana jangka panjang menengah Indonesia RPJMN. Mungkin kalian bisa Google RPJP, rencana jangka panjang pendek, dan RPG, rencana jangka panjang menengah sama panjang, apa sih aku lupa ya. Pokoknya ada yang menengah, ada yang long term, short term gitu ya.
Nah, itu ada dokumennya dari Bappenas. Itu kalian bisa lihat program-program apa dari per sektor, per lini, dan itu tuh sebenarnya bisa kalian apa ya, ambillah beberapa tema yang pas itu buat kalian, bahkan buat tema persiapan interview, tema topik esai juga, karena nanti kan kalian ada tes esai kan, esai kontribusi, esai rencana ke depan seperti apa, rencana balik ke Indonesia seperti apa. Dengan ngambil program-program utama pemerintah di next 5 until 10 years tuh kalian udah dapat topik yang bagus tuh buat bikin esai dan kawan-kawan gitu. Terus tadi tuh fitur di universitinya juga ya, jadi apakah dia emang top di bidang itu, karena ada juga kan maksudnya universitas yang top secara bidang tapi dia nggak top secara general. Jadi kita bisa ngomong kayak apa namanya, Wageningen di Belanda, mereka top pertanian nomor 3 globally, tapi kan secara general mereka nggak di top 20 even. Jadi itu yang harus kita jelasin, karena aku lihat tuh PDP masih ngeranking universitas based on general. Padahal mungkin kalau kita bisa ngomong teologi di Harvard mungkin nggak sebagus teologi di sekolah khusus agama misalnya gitu ya. Jadi tapi kan yang ditaruh di atas kan Harvard gitu. Jadi itu yang juga penting buat kalian pahamin dan bisa jadi bahan kalian untuk defending kenapa pilih universitas itu gitu. Gitu sih. Terus our capability ya itu, jadi relevansi dengan background kalian. Sebenarnya di case Pinta tadi yang aku bilang Pinta punya case yang sangat unik, itu bisa aja. Cuma emang possibility-nya sangat rendah gitu ya untuk orang yang beda dari background untuk diambil ke depan tuh apa itu, kalau kalau beda tuh mungkin possibility keterimanya tuh lumayan kecil gitu. Jadi makanya aku bilang Pinta ini 1 in a million mungkin ya. Jadi kayak yang lain kan memang cukup align dan aku cukup align juga gitu. Jadi aku S1, S2, S3 aku civil engineering terus gitu. Walaupun mungkin yang S2-nya aku general transport, tapi S3-nya aku port di maritim, tapi at least tuh kayak align terus kayak gitu. Nah, ini kan cukup teori ya. Kalau example-nya gimana sih contoh nyatanya gitu. Nah, ini contoh nyata aku yang aku bikin buat aku sendiri gitu. Jadi tadi yang Indonesia Needs, ternyata aku lihat bahwa di Indonesia itu standar dari pelabuhan hijau itu nggak ada gitu. Nah, itu aku capture sebagai salah satu kebutuhan di Indonesia dan melihat juga demand dari global, dari International Maritime Organization gitu ya, organisasi maritim internasional. Terus yang university feature-nya apa sih univ yang bagus sehingga aku bisa apa namanya bisa ambil univ yang bagus untuk mengembangkan standarnya pelabuhan hijau. Terus aku lihat oh ternyata profesor yang bagus topiknya dan bagus citationnya dan salah satu leadernya di global di maritime transport in decarbonization. Jadi pengurangan emisi di pelabuhan tuh di NTU di Singapura kayak gitu. Jadi aku ambil itu kayak gitu. Terus kapabilitas aku apa gitu. Jadi aku lihat oh aku juga bisa kok kalau transport economics atau modeling atau policy gitu. Nah, itulah yang jadi membentuk shape di tengah itu ideal contribution gitu. Nah, itu jadi tema aku. Ketika aku nyiapin essay berarti berarti aku akan solusi yang akan kuberikan ke negara itu adalah making a new green port standard kayak gitu. By study di NTU, by having this professor and with my capability this kayak gitu ya. Jadi once kalian udah punya nih satu diagram Venn itu tuh kayak gampang banget untuk ngatur gimana visi kalian dalam nyiapin esai, gimana visi kalian dalam nyiapin interview kayak gitu. Aku jujur di PhD interview aku udah nggak nyiapin karena aku tahu oh aku mau nulis ini gitu. Aku tahu aku mau bikin ini solusinya, aku bakal balik ke Indo dengan kayak gini. Terus demand-nya tuh apa di Indo gitu. Jadi aku udah paham seperti itu. Jadi kalau kamu udah punya diagram ini tuh akan sangat mudah gitu untuk kalian paham tanpa harus mau copy interview. Karena makin kesini tuh menurut aku semakin gila-gilaan ya. Orang-orang tuh bikin grup Telegram, grup WhatsApp. Itu even belum seleksi mereka udah punya. Terus mereka kayak, aku lihat, aku nggak pernah ikut ya, tapi aku diceritain adik kelasku itu malah cukup pressuring orang kan untuk, oh kayak gini. Jadi dia ngerasa ada template yang harus diikuti. Padahal ini kan research kamu, ini kan apa ya? Ini kan motivasi kamu gitu. Jadi kamu harusnya tidak mengikuti template orang yang ada di grup dan itu bahkan akan menambah pressure kamu dan jadinya kamu akan lari dari hal-hal basic yang harusnya kamu tahu karena kamu terlalu sibuk mock up interview lah apalah gitu ya. Walaupun memang nggak salah untuk dapetin poin-poin atau konten dari misalnya mock up interview or something. Tapi menurut aku untuk sampai into Telegram group banget untuk bahas interview or selection proses tuh jadinya kayak mengkaburkan fokus kamu menurut aku ya. Kayak gitu sih. Nah, yang terakhir ini essay content tips. Jadi dari sini kayak ini biasanya yang aku selalu bilangin ke orang-orang. Jadi
buka esai kamu tuh dengan sesuatu yang fakta yang nonjok banget. Orang tuh mesti tahu kenapa sih kamu harus S2 gitu. Jadi biasanya aku selalu bilang kasih statement or fact tentang topik kamu atau tema kamu dan statistik ya. Karena kan ini kita akan ke bidang master gitu atau PhD. Jadi sesuatu yang kamu utarakan tuh ya harus ada fact-nya gitu. Jadi misalnya kita ngomongin polusi jalan ya kan berarti bisa dibuka dengan ngomong bahwa kayak 30% dari emisi gas kaca adalah transportasi. Lalu kamu kayak dari situ kamu dari mana kamu bisa kasih parenthesis dari sumber bank lah, or dari mana source-nya. Terus dari situ kamu kembangin. Jadi dengan adanya ini Indonesia memiliki berada dalam peringkat negara dengan polusi terburuk di dunia dalam bidang transportasi misalnya gitu. Nah baru kamu masuk kamu tuh siapa dan apa capability kamu dan itu yang kamu solve untuk bisa solving problem yang kamu jelaskan di atas gitu. Jadi semua opening sampai body content tuh mesti koheren dan udah jelas dari depan. Kamu tuh mau ke alur mana gitu. Terus dengan capability kamu apa sih solusi yang mau kamu deliver ke Indonesia gitu. Dan solusi ini jelaskan bahwa kamu tuh perlu dibantu oleh LPDP gitu. Kan? Karena mungkin kamu tentunya dengan LPDP mereka bisa bawa kamu ke university with a good topic of transportation misalnya or professor with a good citation gitu ya kalau kita ngomongin PhD misalnya. Terus kenapa sih LPDP harus bayarin kamu gitu? Terus kamu ke depannya bakal balik itu kenapa gitu. Jadi jelaskan juga kamu bakal balik nggak tahu as an expert or lecturer or sebenarnya banyak banget. Jadi nggak cuma harus jadi PNS karena aku sering banget dengar orang ngomong kamu biasanya kamu ngapain kamu jadi PNS ya PNS kan nggak semua orang dapat jadi PNS gitu kan maksudku itu nggak buruk cuma maksud aku realistis juga gitu maksudnya at some point kamu nggak bisa keep saying kamu mau jadi PNS karena balik Indonesia dan itu pasti secara general secara psikologis kita mikirnya kalau kita ngomong mau jadi PNS tuh kayak meningkatkan nilaimu padahal enggak gitu karena in reality interview itu bakal sangat real karena emang PNS-nya gimana prosesnya mau ngambil apa gitu jadi kamu harus jelasin even kamu nggak jadi PNS pun kamu bisa contribute gitu di Indo misalnya kayak aku bilang kalau di Indo tuh transport maritim expert tuh sedikit banget, banyak kan expat gitu. Jadi PDP funding me, you have an investment gitu, kamu punya aku gitu, kamu nggak perlu harus bergantung sama expat yang bayaran proyeknya mahal, sebenarnya mereka ideasnya sama aja kayak aku gitu. Jadi itulah satu hal yang bisa convince mereka gitu untuk mengapa I should funding you kayak gitu. Karena cukup besar kan kalau kita ngomongin biaya yang dibayarkan. Mungkin kalau kita bilang besarannya, apalagi yang di US itu kan mahal banget gitu untuk 2 tahun, belum yang PhD gitu-gitu. Jadi mereka harus punya justifikasi bahwa mereka tuh kamu tuh layak buat di funding buat dari LPDP gitu. Dan ini enggak kalau bisa serius, ini harus dibuat serius ya. Kenapa? Karena makin kesini tuh makin banyak banget orang mau LPDP gitu. Jadi kamu tuh jangan sampai bikin generic-generic cuma dari chat AI or something gitu. Jadi kalau bisa ya benar-benar dari apa yang kamu thinking through kayak gitu. Mungkin chat AI itu gunakan hanya untuk cek grammar atau rephrase kata-kata aneh gitu. Jadi itu sih itu juga tadi aku bilang perbedaan dari zaman dulu PK10 aku nggak punya chat AI. Aku nggak tahu harus ke siapa bikin bikin LPDP essay karena dari dulu aku Google LPDP itu nggak ada di PK10 itu gitu. Nah, di closure-nya itu, di penutup, kamu kasih 1-2 sentences untuk convince lagi ya readernya. Oh, jadi kayak kamu ngomong kayak, oke, kalau kamu mau funding aku, I will be like a first port expert in green port or something. Jadi bener-bener giving the real things and itu summary semua yang di atas tadi kayak gitu. Jadi itu sih biasanya aku kasih content tips esainya buat orang-orang yang apa namanya mau seleksi. Dan sebenarnya kalau kamu udah jawab tadi di diagram Venn sebelumnya itu udah bisa kamu apply semua di sini gitu. Kayak kamu hanya butuh mikirin sangat lama di diagram Venn tadi, lalu kamu bisa apply untuk essay content, bisa apply untuk interview. Kamu nggak perlu lagi ngapalin lookup interview questions karena kamu udah paham apa yang akan kamu deliver. Kayak gitu sih Pinta, mungkin kalau ada questions dari teman-teman kayak gitu. Thank you. Oke. Ada lagi slide-nya, Hafida? Udah. Udah sih, aku nggak bikin slide kuliah. Oke. Beberapa poin ini menarik banget sih. Kalau teman-teman yang nyimak dari awal ya, bahwa memang ada eh, satu adalah memang tidak ada pattern khusus ya, Hafida, karena memang sekarang banyak banget kan. Memang
kalau dibilang kuota, kadang ada pertanyaan, sebenarnya LPDP itu punya kuota atau enggak sih? Nah, Hafida taunya ada kuota apa enggak sih? Nggak, sebenarnya aku bukan orang dalam ya. Cuma Mm-mm. emang sebenarnya kayaknya tidak ada precise, cuma masih ada kayak threshold yang harus dipenuhin kayak gitu. Soalnya juga ada beberapa case teman aku yang nggak lolos tuh dia nanya balik kan apa namanya kenapa nggak lolos. Terus jawaban mereka tuh bukan karena limitations, tapi karena thresholdnya nggak dipenuhi aja gitu. Jadi biasanya dulu sih teman aku yang nggak lolos itu misalnya dia teknik, terus thresholdnya harus gini dan dia mungkin di bawahnya gitu. Jadi bukan karena oh kita udah kayak out of kuota atau something gitu. Hmm. Ya, itu eh sorry, Hafida Kamila. Oke. Ya, itu benar. Jadi memang kalau masalah kuota tuh harusnya nggak dipikirin. Cuman memang teman-teman harus tahu bahwa Kementerian Keuangan kan pasti punya budget. Dan sekarang banyak banget orang yang sudah mulai apply, nggak kayak zaman Hafida dulu yang harus apa namanya benar-benar nyari tahu LPDP itu apa. Sekarang semua orang udah tahu LPDP itu apa. Jadi memang yang aku garis bawahi tadi, jangan sampai kalian terpaku sama satu atau dua pattern yang dikasih di grup-grup dan lain sebagainya, karena memang harus dari kalian sendiri. Terus aku juga tadi mungkin nyinggung sedikit yang pengalaman Hafida untuk apa ya, membuild sebuah esai. Itu emang sangat tricky banget ya, sangat tricky banget, dan memang kalian harus tahu banget apa yang kalian pengen gitu loh. Dan itu juga tadi benar bahwa em, apa sih, ranking ranking universitas itu tidak selamanya sama dengan ranking jurusan yang kalian mau itu. Jadi kalian harus defense banget. Mungkin aku share sedikit pengalaman ya, Vida. Aku kan kemarin sempat kerja di manufacturing selama 9 tahun. Terus sekarang aku ngambil Marine Consultancy. Dan aku sempat juga apa namanya dinas di Jepang gitu kan. Nah, itu penanya penanya interviewernya tuh selalu nanya, kamu kenapa nggak milih Jepang aja gitu. Nah, itu juga harus teman-teman harus punya trik khusus tuh, kayak kenapa sih kita nggak mau yang ini padahal ada juga loh di sana gitu. Itu bagus sih, tadi Hafida udah singgung. Terus apa lagi ya yang aku mau tanyain ke Hafida? Paling itu sih. Mungkin eh ya nambahin juga kayak maksudnya balik lagi ke topik penolakan. Biasanya orang-orang dari oh aku ya. aku udah bantuin 20 kali 3 misalnya 12 orang, enggak ding, 15 orang itu berhasil, 5 gagal. Nah, yang gagal itu biasanya emang orang yang agak ngeyel, aku beritahu. Karena Ah, gini, kenapa ngeyel? Kenapa pertama ada dua yang terkait dengan mereka adalah universitas yang mereka tuju itu yang mereka itu sebenarnya not in a good position buat studi itu, tapi bagus rankingnya gitu. Jadi ketika interview ah. nanya, kenapa kamu ambil itu? Terus dia jawabannya, iya karena itu top university, so what, kayak gitu kan. Maksudnya top university apakah itu bagus di bidang itu, kayak gitu kan. Karena itu ternyata ditanyakan gitu, Masku. Kayak Betul. misalnya, dulu aku ingat jadi ditanyain kan, oh teknik sipil ya gitu, ini master. Kenapa nggak diambil di MIT? MIT kan best in the world for engineering. Iya, tapi dia nggak punya raport maritim gitu. Kayak aku ngapain di MIT dengan raport maritimnya nggak ada gitu. Terus misalnya juga kalau di bidang water management itu juga mereka nggak menguasai di MIT untuk water management kayak gitu. Jadi itu adalah satu contoh bahwa gender ranking tuh tidak selamanya bagus in a way kamu harus defend itu, tapi ternyata pas dilalah si interviewernya tahu lebih daripada kamu, mereka cuma ngangguk-ngangguk tapi mungkin ngasih nilai kamu jelek karena sebenarnya kamu tidak prepare untuk itu gitu. Terus yang kedua masalah family sih, maksudnya PhD itu aku juga ada teman yang ada dapat PhD gara-gara family questions menurut menurut kita ya, kita nggak tahu apa tapi kita setelah diskusi oh kayaknya masalah family questions gitu karena ya itu ada faktor yang mungkin itu nggak visible gitu kamu mau maksain untuk semua karena dia di questionsnya mau bawa semua keluarganya gitu dan dianggap itu secara financial background kayaknya itu mahal banget buat bawa semua keluarga apalagi ke negara-negara yang ada social tax gitu gitu kan kamu harus bayar guarantee payment gitu kali 3 Ya, orang misalnya kamu bawa ya. 2 anak bawa satu kayak gitulah jadi itu make sense dan aku udah bilang ke temanku ini kayak
kamu jangan bilang, maksudnya aku terserah kamu nanti kayak gimana, tapi kalau di interview, kamu jangan ngomong bahwa keluargamu semua, karena itu it doesn't make sense gitu untuk job kamu yang sekarang mungkin susah untuk membacking up alasan kamu untuk bawa semua anggota keluarga kamu kayak gitu loh. Jadi itu yang aku bilang, ya aku tidak menyalahkan temanku, tapi itu salah satu hal yang kayak itu mungkin yang bikin dia gagal gitu. Juga universitas aku udah bilang pokoknya you need to know detail course-nya, terus kamu tahun kedua ngapain, tahun pertama ngapain gitu ya, kalau kuliahnya 2 tahun gitu kan cukup detail gitu tuh harus bisa jelasin kayak gitu sih. Oh, ngomong-ngomong masalah interview nih Hafida, aku sekalian nanya aja biar teman-teman mungkin tahu. Sebenarnya yang interview kita tuh siapa sih? Jadi seingat aku jadi tuh biasanya ada 3 sampai 4 orang. Itu ada dari psikolog, ada yang dari di bidang kita sama, misalnya aku engineering gitu ya. Taruh teman yang sosial humaniora, nanti mungkin dari sosial humaniora, teman-teman dari apa lagi namanya ya, ya eh, apa namanya budaya gitu juga mungkin lebih yang dari sosial gitu. Terus kayaknya itu yang technical tuh 2 ya, aku lupa. Terus yang satu tuh kayak tanya-tanya detail tentang riset gitu ya, tentang kayak research kayak gitu. Nah, yang psikologi ini lebih kayak tadi family, terus kayak gimana nih kamu bekerja under pressure gitu ya. Walaupun itu kayak simple pertanyaan selalu ada, tapi itu beda ketika kamu di interview kerja sama interview beasiswa kan. Karena mental pressure-nya tuh beda jenis gitu kan. Iya kan? Karena menurut aku kalau kerja itu ya udah mental pressure, tapi kalau di luar negeri kamu ada isu, ada masalah kan beda lagi ya. Kamu nggak punya support system kayak gitu-gitu. Jadi itulah sih yang dilihat, dan biasanya kalau psikolog tuh kayak juga diem doang kayak ngeliatin kita, mungkin bisa ngecek kali ya orang bohong apa enggak gitu kan. Jadi kelihatan gitu lah, mereka ngamati tanpa ngomong kalau kita lagi tanyain sama yang lain kayak gitu. Terus kalau misalnya yang akademisi di bidang kita, dia nanya detail banget, kayak kamu mau research-nya tentang apa, mungkin kalau PhD ya, atau universitinya yang mana, kenapa ambil jurusan itu, terus background kamu nyambung nggak, kayak gitu. Itu sih, jadi cukup various. Mungkin Pinta masih ingat ada kategori lain bukan nanyanya. Aku sih ingatnya itu doang ya. Oh ya, kayaknya sama sih. Psikolog, terus udah gitu biasanya dari pihak akademisi gitu kan, akademisi atau researcher gitu, sama-sama. Terus apalagi ya? Ini kan kita kan judulnya nih baru mau LPDP sekarang lagi bukaan banget kan, sampai dengan awal Februari kalau nggak salah ya, pertengahan Februari. Nah mungkin di sini teman-teman yang join juga masih benar-benar ngeblank. Siapa tahu ada juga Vida walaupun berbagai informasi sudah ada gitu kan, tapi masih ngeblank. Gimana cara mempersiapkan untuk apply atau untuk bikin esai. Kira-kira harus mulai dari mana sih menurut Hafida? Menurut aku sih baca webnya sih, karena webnya itu sebenarnya udah lengkap. Jadi dibanding dulu aku yang sangat messy, aku harus buka, tadi ulang lagi ya, aku harus buka web Kemenkeu, terus PDP tuh kayak harus buka klik-klik layer yang lain gitu loh. Jadi sekarang tuh udah sangat enak ya, udah ada domain LPDP sendiri, terus kamu ntar even dia tuh bedain, kamu bisa download panduannya tuh even di beasiswa reguler, Ya. beasiswa prestasi, sekarang kan banyak ya, beasiswa ASN, beasiswa Polri, terus per PDF itu dia jelasin dokumennya apa aja, terus seleksinya apa aja, even kayaknya ada tanggal-tanggal juga gitu buat di cycle kan ntar tahun semester berikutnya ada lagi tuh kan PDP selection biasanya. Jadi kalau kamu baca itu seksama, kamu nggak perlu lagi sih nanya teknis, karena pasti udah jelas banget, dan itu benar-benar PDF-nya tuh jelasin banget requirement-nya harus apa, terus ada bahkan form-form esainya, terus surat rekomendasi dari tokoh-tokoh tuh udah ada formatnya, kamu tinggal edit-edit kayak gitu. Jadi harus buka webnya LPDP sih, terus kamu nanti lihat opsi-opsi beasiswa yang kamu ambil tuh apa, nanti ada PDF terpisah gitu. Tadi sih aku sempat cek. Oke. Mungkin sambil aku juga mikir, apalagi yang mau tanya ke Hafida ya. Ada yang mau nanya nggak? Dari teman-teman Ya, iya, silakan. yang hadir di sini. Silahkan. Mau lewat chat boleh, atau enggak di Boleh raise hand juga ya. raise hand juga nggak apa-apa. Kapan lagi nih kita ngobrol sama Hafida tapi dari sudut pandang pencari beasiswa? Waduh. Biasanya Iya, kan kita kemarin ngobrol aku sama Hafida tentang transportasi maritim ya nggak? iya, kemarin aku di komen, kok bisa sih bikin kayak gini gratis ya? Oh Terus ini gitu. khusus buat 21st Century Kartini, aku bilang kayak, Iya bolehlah nih bro. gratisin lah, aku bilang.
Dan even Kalau aku enggak bikin tadi mahal nih. slides, nanti di-share aja Pinta dan Dinda gitu Masku. Ya udah Oke, gitu. Itu selama ini aku selalu nyimpan dalam otak kayak ini orang-orang kenapa kasihan sekali tidak bisa mengikuti LPDP dengan strategi yang benar gitu. Jadi aku coba betul. share. Dan satu lagi tahu Hafida. Jadi kemarin tuh kalau pas PK aku memang sekarang tuh arahnya memang si LPDPT kenapa punya banyak program mulai dari afirmasi dan lain sebagainya karena mereka itu dipayungi oleh Indonesia Emas. Target Indonesia Emas 2045 di mana kita akan punya bonus demografi. Jadi menurutku emang buat teman-teman yang ngincar untuk apply mending langsung inilah apply dari sekarang gitu loh. Ya kan teorinya kalau makin makin banyak tahun nambah kan makin banyak populasi, jadi market kompetisi kalian makin besar. Jadi segeralah Heeh, daftar. betul. Oh, ini ada Oh ini ada pertanyaan yang nih. tanya nih. Kalau untuk S3, selain teknis yang tadi disebutkan, apalagi sih yang kudu diperhatikan lebih dalam? Ya, gimana? Kalau yang aku ingat sih ini sih teknis tuh cukup besar ya signifikansinya. Tapi selain itu mungkin tadi ya mental health. Dalam artian kalau kamu S1, S2, S3 langsung gitu, itu sangat dianggap oke, berarti kamu udah jelas nih academician banget nih kamu mau jadi dosen atau apa. Tapi kalau kamu nggak jelas ke depannya mau apa, misalnya masih bingung, itu mereka akan nanya, ngapain kamu langsung straightforward S3 gitu. Itu salah satu contoh ya. Terus yang kedua mungkin family apa keluarga tadi ya. Ini kan nggak teknis sebenarnya, tapi itu cukup besar perannya gitu, Masku. Aku juga bawa anak gitu endingnya ke Singapura. Jadi walaupun di depan aku bilang aku kayak semuanya akan ikut, tapi setelah aku dia jelasin kan aku bisa suaminya kok bisa suami ikut gimana nanti bayarnya enggak suami aku WFA aku bilang. In real life emang dia WFA gitu kan, jadi itu bisa tapi in the end kok mahal ya Singapura, jadi aku malah malah cuma bawa anak kayak gitu, dan sebenarnya bawa anaknya udah mahal gitu. Jadi salah satu contoh kita harus bisa bikin skenario di kepala kita yang realistis gitu loh. Di mana ketika di apa namanya di hari H atau di kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita omongin di wawancara, at least kita di wawancara tuh udah convincing gitu. Aku nggak bohong, kita nggak berjual bohong ya. Tapi Ya, memang ya. it happens gitu kan. Maksudnya ketika yang terjadi kita bilang mau buat anak terus sebenarnya kok mahal ya, terus nggak jadi kayak gitu kan, itu kita nggak bohong karena kita nggak mungkin dong jelasin peraturan imigrasinya Singapura apa UK di interview misalnya kayak gitu. Jadi salah satu contoh kita mesti bikin skenario-skenario gitu sih. Terus juga tentang mental health juga kayak kamu gimana udah kan PhD itu lama tuh 4 tahun. Kamu gimana dalam menghadapi pressure dan apakah sering writing yang banyak karena PhD kan soal buat writing gitu ya dan dapat ide kamu bakal kerja sendiri. Jadi itu kita bisa kita counter dengan contoh-contoh. Oh saya pernah kok kerja sendiri dan sangat minim supervisi gitu-gitu misalnya. Satu contohnya gitu sih. Jadi kalau bisa kasih contoh yang real yang pernah kamu lewatin gitu, jangan cuma generik aja gitu. Terus ini ternyata selain keluarga, Kak, masih single soalnya nih. Ya itu sih tadi Terus sih mungkin lebih ke pekerjaannya mental dosen health sih. pemula. Mm-mm. Iya mungkin lebih ke mental health karena sebenarnya menurutku 80% pertanyaan itu lebih ke teknis dibanding keluarga or mental health karena bener-bener dicecer proposal riset terus universitas profesor pas itu ya pas terakhir aku gitu. Oh, sama ini nih, kalau misalkan memang Ita ini adalah dosen, bisa ambil bukan cuma reguler, Ada ya. Budi Ah, beasiswa apa dikti ya, BPI iya bisa Budi masuk ke BPI, BPI, jadi sebenarnya bisa banyak masuk sih. itu juga. Walaupun sebenarnya operatornya sama, jadi yang atur, Betul. yang ngirim-ngirim uang tuh si LPDP, cuma BPI. atas Lu- nama payungan Ibaratnya ini sih taktik supaya mengurangi kompetisi misalkan kayak gitu. betul betul betul. Jadi kalau bisa banyak bagus, cuma ya Heeh. harus fokus juga ya. Jadi soalnya kan beda beasiswa kan beda format lagi tuh, jadi harus Nah, ya, ya, ya. harus ini prepare Oh, banget. tunggu. Kalau misalkan dosennya swasta atau negeri? Kalau negeri bisa masuk ke ini targeted sama LPDP, tapi dia yang program targeted. Oh ya LPDP target ya. LPDP targeted, nah itu eh, sama persis, maksudnya sama aja, cuman bedanya yaitu lagi untuk trik mengurangi pesaing gitu gitu. Ya ya ya. Oke, terus ada lagi mau tambahin nggak Hafida tentang ini? Mungkin Yang ini ya yang job-job yang di ketiga. question lumayan banyak nih. Coba ya. Em, Ita, gimana puas nggak? Terus, nanti sambil nunggu ya. Ini ada dari S2, selamat sore Kak, izin tanya tips and trick untuk yang tidak align dengan pekerjaan, tetapi align dengan riset Itu perkuliahan Pinta yang sebelum. jawab.
Aku nggak tahu nih, Gimana nih? misalnya aku online terus. Apakah sebaiknya pekerjaan itu deadline? Jadi gini, ini pengalaman pribadi ya, itu mungkin bisa jadi beda-beda setiap orang. Mohon maaf nih, walaupun aku bukan narasumber, tapi ya Ya nggak izin apa-apa lah. pengalaman. Jadi kalau misalkan pengen ngincer yang tidak sesuai dengan bidangnya, baik itu bidang kuliahnya dulu atau bidang pekerjaannya dulu, pertama emang sama kayak tadi Hafida jelasin, kamu tuh harus tahu apa yang mau kamu capai gitu loh. Dan itu argumennya harus kuat banget kayak misalkan kenapa kampusnya di situ, kemudian gimana cara kamu apa namanya nanti emang mau ngapain sih setelah itu gitu. Setelah kuliah terus ngapain kan itu nggak lain sama apapun gitu loh. Nah, itu harus bisa jelasin. Tapi kalau misalkan apa ya? Oh, bisa juga gini. Aku di SI ku, aku tulisin pengalaman kerjaku yang nggak lain itu aku tetap tulis. Tapi aku ambil intisarinya bahwa pekerjaanku yang ini itu bisa menambahkan soft skillku apa gitu loh, yang kemudian bisa mendukung aku untuk nanti di S2 nanti kayak gitu. Nah, itu bisa sih. Cuman memang possibility-nya jelas lebih rendah ketimbang teman-teman yang memang udah lain kan udah jelas tuh. Karena LPDP tuh dia kan ngeluarin uang nggak sedikit. Dia tuh investasi kan ke kalian gitu, ke kita. Jadi dia pasti mau investasi itu tuh nggak bodong ibaratnya kayak gitu. Makanya harus benar-benar dipelajarin dan ditarik garis apa benang merahnya. Pasti bisa sih. Kuncinya adalah di nanti setelah itu kita mau kemana. Asal itu kuat, terus pengalaman sebelumnya walaupun nggak align, tapi bisa kamu ambil intisari yang bisa menguatkan, itu juga bisa. Kayak gitu. Terus lanjut, mana yang buat Hafida ya? Kan mengenai relevansi dengan jurusan yang linear. Nah ini Oke, Hafida. oke, ini Apakah aku ini jawab bisa ya. dihubungkan Biar dengan Tinta nggak pengalaman? capek bacanya. Banyak soalnya. Mungkin ini sih kalau dari aku emang aku tuh cukup privilege karena kemauanku dan demand-nya selalu lain. Jadi kayak S2 selalu ngomongin maritime transport, S3 juga gitu, dan Indonesia juga emang lagi ini ya lagi getol di bidang maritim gitu kan. Jadi cukup privilege. Jadi aku dari sisi aku kalau aku mau jawab pertanyaan itu, aku bisa bilang sebenarnya nggak apa-apa sih, maksudnya jurusannya mungkin nggak terlalu linear tapi ada short course atau intern, karena menurut aku dengan short course atau intern tuh malah kita dapat kayak pemantik, oh ternyata di bidang yang ini tuh butuh ini loh, dan malah misalnya kamu short course-nya di bidang kayak Pinta tadi mungkin dari manufaktur tapi ambil marine ya misalnya ya. Nah, mungkin ketika kamu di sekolah marine, kemudian ternyata short course di bidang industri atau manufaktur, atau kamu lihat, oh, di bidang industri dan manufacturing ternyata ada yang perlu di apa ya, di supply chain-nya ikan tuh perlu dihilirisasi atau gimana gitu ya. Jadi itu salah satu contoh bisa disambungin gitu loh. Jadi tidak Ya. meniadakan salah satu, tapi bisa di-combine kayak gitu. Ini contoh aja sih secara general gitu. Karena menurut aku ya tadi ya, kalau misalnya mau mau align dengan jurusan sebelumnya mungkin cukup susah, tapi ketika kamu masukin unsur-unsur lain yang memperkaya apa solusinya ke depan tuh sebenarnya bagus juga. Jadi benar-benar itu balik gimana kamu ngebungkusnya sih menurut aku. Tidak bisa aku bilang juga harus align terus gitu. Tapi ketika tadi si Pinta juga bilang bahwa ternyata itu bisa memperkaya dari apa yang target kamu, itu malah bagus banget sih kayak gitu. Terus yang mungkin yang Alexandra Waskitan ya Hmm. untuk proposal riset. Oh, kalau proposal riset ini kan jadi ada dua proposal riset ya untuk persiapan S3. Jadi pertama tuh untuk universitas, yang kedua untuk LPDP. Nah, itu mereka beda format kayak gitu. Beda formatnya, biasanya LPDP itu udah ngasih ini sih, udah ngasih template sih singkat aku ya. Tapi sebenarnya template itu sama kayak dalam artian poin-poinnya kayak ada introduction, habis itu ada research questions-nya apa, tujuannya apa, terus metodologinya apa gitu. Nah, untuk yang universitas itu kalau di aku itu emang diminta cukup detail, walaupun cuma dua pages tapi cukup detail karena aku harus membuktikan ke Univku kenapa kamu ngambil di Univ ini gitu untuk ambil topik ini. Nah, untuk di PDP itu lebih general sih, dan itu nggak harus disiapkan misalnya promotor, tapi maksudnya kamu cukup kayak tanya-tanya email aja sih, nggak yang harus fix harus kayak gini, karena Indian
bahkan sekarang pun aku S3 udah tahun kedua pun itu bakal berubah-berubah lagi gitu Masku. Kamu nggak akan dari awal sampai akhir sama gitu. Jadi walaupun berubah dikit-dikit, tapi Masku kamu tidak ada tuntutan untuk harus satu proposal sampai 4 tahun ke depan, itu enggak kayak gitu. Jadi cukup bisa dimodify gitu. Terus pembimbing maksimal tuh itu balik masing-masing ya. Maksimal pembimbing riset tuh balik ke univ masing-masing. Kalau aku 3 gitu. Yang paling in charge tuh 1, yang 2 itu lebih ke pembimbing yang apa ya, yang reviewer 2 dan 3 gitu. Tapi reviewer pertama yang lebih banyak kasih input. Terus kalau dari Irfan, hmm, nah itu aku nggak tahu ya. Di zamanku sih seingatku ada syarat jurnal ya. Karena Irfan nanya tentang apakah kalau belum publish jurnal nggak apa-apa, soalnya di buklet nggak ada. Aku nggak tahu yang baru update-nya ada apa nggak. Tapi aku tuh sempat baca itu harus ada pas itu ya. Mungkin sekarang udah berubah. Which is bagus kalau mungkin lebih. Tapi kalau kamu punya tuh akan lebih kuat lagi gitu argumennya. Karena PhD is not for everyone gitu. Karena PhD itu 4 tahun, kalian harus kuat motivasinya apa. Karena ada momen banyak kalian kayak ada di limbo gitu, ini aku ngapain sih di sini kayak gitu. Jadi itu menurut aku kalau kamu punya jurnal tuh kamu memperlihatkan kamu punya quality dan kamu punya motivational akademik kenapa kamu harus kerjain S3 menurut aku gitu. Tapi kalau emang dibuka nggak ada ya silakan aja coba kayak gitu untuk apply. Oke, itu sih. Mungkin yang lain ada yang nanya atau dari Dinda atau Pinta. Dinda mau PhD mungkin. Dinda mau nanya nggak, Din? Ini menarik banget yang kamu share tentang diagram Venn tadi itu. Mungkin kalau teman-teman yang masih bingung-bingung gitu, kamu ada tips nggak waktu itu kamu refleksinya gimana? Pertanyaan pemancing gitu, biar 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 gampang kebayangnya gimana? Iya, nah itu juga apa ya, karena aku udah 10 tahun lalu ya. Ini maksudnya eh, ngerti gak sih kayak apa yang kupikirkan dulu tuh aku udah agak lupa nih kenapa aku mau S2 gitu kan. Tapi aku Iya, ada ya. poin-poin aku ingat kenapa aku mau S2 karena mungkin aku terekspos oleh dunia riset yang cukup mumpuni ya. Jadi aku ngerasa kok aku bodoh banget ya dalam riset gitu. Jadi aku harus gaining more knowledge di S2 gitu. Nah, itu salah satu contoh. Aku nggak ngerti di teman-temannya posisinya apa nih? Mau jalan-jalan kah atau mau mengubah Indonesia? Itu kan beda ya. Maksudnya kita nggak bisa maksain motivasi kita sama untuk S2 atau S3 gitu. Tapi di momen aku sih pas dulu emang aku ngerasa aku pengen sekolah gitu. Jadi mungkin itu mempermudah prosesku untuk mencari info. Jadi bukan suatu yang tertekan karena aku pengen dari hati gitu kan. Terus juga mempermudah mencari topik gitu karena sebenarnya topiknya tuh banyak banget yang bisa kita ambil gitu karena kan maksudnya kita negara berkembang, kita banyak banget potensi ke depan ya, nggak ngomongin cuma SDA SDM juga. Terus SDA aja bagi-bagi ada ada yang terbarukan nggak terbarukan itu kan baik banget. Terus sosial budaya gimana, educationnya kita masih kurang. Jadi kayak PR tuh baik banget Indonesia tuh, semua topik tuh bisa bisa digali gitu. Jadi menurut aku kalau sampai teman-teman nggak dapat topik untuk essay tuh keterlaluan sih karena banyak banget kita PR-nya. Masku banyak banget PR untuk menggali itu gitu. Apalagi tadi ya itu sih. Jadi kalau kamu nanya dulu aku mikirnya gimana gitu ya gitu. Kalau yang sekarang sih emang motivasiku lebih karena itu juga aku dari dulu mau lulus S2 tuh pengen lanjut S3 sebenarnya dulu. Cuma saat aku masuk ke S2, oh ternyata teman-teman yang udah kerja lama tuh lebih matang lagi nih dan lebih aplikatif gitu risetnya atau pemahamannya. Jadi aku udah deh habis S2 aku at least kerja dulu 5-6 tahun baru S3 dan itu tercapai gitu. Aku S3 setelah 6 tahun kerja itu dari S2 lulus S2. Jadi menurutku itu cukup ideal dan jadinya aku juga lebih paham apa yang terjadi di lapangan gitu dan apa yang nggak ada di academic world yang bisa aku cari gapnya karena kan S3 itu kan intinya adalah cari gap dari knowledge kan kayak gitu. Kamu akan jadi seorang filsuf ngurusin satu poin yang dalam banget, bukan seorang generalis gitu. Nah itu jadi kita teman-teman kalau mau S3 misalnya itu benar-benar dipikir-pikir lagi motivasinya karena it's not for everyone gitu. Jadi aku bisa bilang gitu. Terus ini ada pertanyaan nih dari Nanda. Sore mau bertanya dan mungkin tidak terkait apa ada advice untuk seorang yang mau mengambil PDP setelah berkali-kali gagal. Nah ini gimana nih? Mas Pinta kan juga nggak one time kan? Coba mungkin bisa Kamu jelasin. contohnya yang agak kurang-kurang semua ya yang gagal aku. Aku minta Yang maaf. gagal Aku minta maaf soalnya aku privilege selalu sekali coba lolos jadi Gak aku pernah tidak bisa gagal. memberikan jawaban. Makanya ini Pinta yang bisa jawab nih. Eh, jadi
apa ya? Tadi sebenarnya udah disinggung sedikit masalah motivasi. Kalau misalkan memang motivasi kita nggak kuat, sekali dua kali itu pasti bakal ya udahlah. Nah itu, dan di situ sih sebenarnya perjuangannya gitu, persistennya. Terus udah gitu juga mikirnya gini. Pertama adalah suka dulu aja sama kampusnya gitu. Ada suka dulu aja sama topiknya, suka dulu aja sama pelajarannya. Dengan kita suka dulu, kita pasti bakal tetap oh ya udah gagal pasti bakal coba lagi gitu. Karena nanti at once kamu dapat sekolah itu nggak gampang. Jadi apa namanya bener-bener harus suka dan nyiapin semuanya gitu loh. Terus kalau misalkan gimana sih caranya biar untuk bangkit lagi, ya balik lagi ke situ sih. Dan kayak misalkan emang sih susah untuk ngebalancing dunia kerja sama cita-cita, apalagi mungkin mohon maaf untuk ibu-ibu ya yang sudah berkeluarga. Aku nggak bisa ngasih point of view tuh kalau dari sudut pandang itu. Tapi secara general adalah ini terus aja motivasinya. Kayak kenapa sih kamu tuh harus S2 tuh kenapa gitu? Atau jangan-jangan ada hal lain yang bisa kamu lakuin selain S2 gitu? Atau sambil menunggu S2? Yang pasti ketika jeda antara gagalmu, kan aku 3 kali nih nyoba nih. Jeda antara satu ke lainnya, itu jangan diisi nganggur aja gitu loh. Tapi dia diisi apa kayak gitu sehingga ketika kamu coba lagi, kamu sudah ada naik lagi. Ini jujur pengalamanku, setiap kali aku nyoba ulang lagi apply LPDP di term yang selanjutnya, itu selalu aku selain esai yang aku perbaikin, itu pasti aku minta saran ke beberapa teman gitu ya, mungkin ada yang kurang segala macam, tapi isian CV-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya bikin akun beasiswa nih, sekarang kan udah ada beasiswa, di situ kan ada CV, kamu harus nyantumin apa segala macam, achievement. Nah, itu aku targetnya adalah achievement tuh harus nambah dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi ketika mau apply di yang berikutnya lagi, itu achievementku nambah. Jadi jangan sampai kayak orang LPDP juga pasti mikir ya kayak, ini orang udah gagal di kemarin. Aku lihat biodatanya segala macamnya kok masih sama gitu loh. Nah itu pasti kayak minimal adalah seminar atau training baru yang aku ikutin. Atau adalah satu dua, sesuatu lah apapun gitu loh. Dan uniknya LPDP itu kan dia kontribusi untuk Indonesia esainya memang spesifik kontribusi untuk Indonesia. Jadi teman-teman bisa nge-elaborate tidak hanya yang di bidang teman-teman gitu loh. Tapi kalau teman-teman punya kegiatan sosial di luar itu segala macam itu bisa banget untuk membuat esai kalian bisa lebih berwarna gitu. Jadi balik lagi gimana berkali-kali gagal bangkit lagi ya motivasi ada terus sama tetap cari alternatif karena sebenarnya satu beasiswa nggak cuma LPDP, yang kedua menjadi pintar tidak harus sekolah doang gitu loh. Jadi ada banyak kok hal yang bisa bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau memang tujuannya untuk mau sekolah karena A B C D, terus aja nyoba nggak apa-apa. Tenang aja nggak, itu bukan sebuah kompetisi kok. Semangat. Bukan akhir dunia kok. Ini dari Reza tuh ada apa? Ada raise hand. Mungkin Reza boleh Boleh. silakan. Ya, Oh silahkan. iya, perkenalkan Mbak Afida dan Mas Pinta, aku Reza. Menyambung soal kegagalan juga, kebetulan aku juga udah gagal 2 kali gitu. Jadi cukup apa familiar dengan tahapan dan wawancara kayak gitu. Em, Cuman ini ada satu pertanyaan yang cukup strategis gitu. Ini PDP yang dari yang aku rasain itu cukup dinamis gitu ya proses wawancaranya. Seperti nggak ada rumus pasti gitu ya apa yang bakal ditanya kayak gitu. Nah, ini aku pengen nanya nggak cuma mungkin ke Mbak Vida tapi juga Mas Pinta atau mungkin Mbak Dinda atau siapapun yang udah mengalami LPDP. Ini karena nggak pasti sampelnya harus banyak gitu ya. Pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih yang kakak-kakak rasain menjadi apa ya titik bukan titik apa ya penentu kesuksesan dalam wawancara itu sebetulnya di bagian mana gitu. Mas Pinta udah 3 kali, Mbak Vida udah 2 kali gitu. Nah, yang dirasa ini karena pertanyaannya bisa beda-beda, yang wawancara bisa beda-beda juga. Itu sebetulnya apa sih gitu yang kira-kira menjadi titik yang paling kuat untuk memastikan kesuksesannya gitu. Karena aku mencoba mikirin itu ya, tapi nggak nemu-nemu gitu. Makasih. Ya, ini cukup susah ya pertanyaannya. Ya maksudnya kan karena juga pertama susah kenapa? Karena mungkin interviewers kita kan juga beda dengan Mas Pinta
aku interview mungkin mereka reaksinya atau apa beda ya. Cuma yang dari pengalaman aku aja berarti ya, sampel dari aku. Kalau dari 10 tahun lalu sih agak lupa. Tapi intinya aku ingat aku nggak ngerasa kayak diwawancara, kayak ngobrol aja gitu. Jadi kayak ngobrol, tiba-tiba udah selesai kayak gitu loh. Itu yang aku rasain. Jadi lebih ke sharing, dan aku rasa mungkin karena persiapannya lumayan banyak ya, dan aku nggak ada ekspektasi ya. Lagi-lagi karena dulu aku nggak tahu aku harus siapin apa di tahun 2013. Ketika Google aja mungkin nggak ada gitu pertanyaan LPDP itu nggak ada gitu. Jadi karena aku nggak ada ekspektasi, jadi lebih kayak oke, aku siapin terbaik aja, dan jadinya lebih ngalir gitu. Kayak teman aku, kan aku bareng temanku nih, terus teman aku tuh wawancara kayak di seberang aku lah, di meja seberang aku kan pas tuh kayak agak open gitu, tapi agak jauh-jauh gitu loh antar para wawancara. Terus dia bilang ke aku, "Fit, kamu kok ketawa-tawa sih?" Loh, emang gimana sih harusnya? Iya, aku deg-degan banget gitu. Jadi sebenarnya nggak ngerti juga sih apa ya, mungkin orang-orang tuh beda how to deal with it gitu. Nah, yang S3 kemarin tuh agak ndredeg, karena di S3 ndredeg, tau gak sih Mas, apa ya, agak deg-degan gitu. Slemannya kelihatan. Jadi agak kelihatan kalau di S3 itu kan berarti aku udah harus siap tentang topik riset kan. Aku udah expect, oh mereka bakal lebih dalam nih daripada aku ditanyain pas S2 gitu. Nah, itu aku jadi lebih agak deg-degan dan agak prepare lagi dibanding master, karena master tuh bener-bener aku nggak tahu harus prepare apa gitu. Aku dulu ingat aku juga lihat soal questionsnya di interview S3 itu tentang apa aja gitu. Tapi aku bilang yaudah, yang penting aku udah pede aja gitu, maksudnya oke, researchku tentang ini, pilihanku profesornya ini, universitasnya ini gitu. Jadi aku ngerasa interview PhD kemarin tuh emang lebih berat dibanding master ya. Cuma karena aku udah expect itu berat, jadi aku kayak ya udah gitu. Walaupun emang nggak sengengesan yang pas master kayak gitu. Jadi aku sih lihatnya kalau poin keberhasilanku yang di PhD ini, aku bisa jelasin tanpa mikir panjang. Karena kayak udah ngerti nggak sih, kayak udah ngalir aja gitu. Dan itu yang bikin, itu menurut aku poin dimana si interviewernya, oh kayak, oh ya udah nih, oke nih, walaupun yang ngomongnya itu masku kayak kelihatan dia tidak menggali terlalu dalam, karena aku udah provide sendiri satu jawaban yang cukup komprehensif gitu loh. Jadi mereka malah, wow ini kok jawabnya mantap banget gitu, kayak gitu ya. Maksudnya aku berusaha untuk nyiapin jawaban yang kayak gitu, karena ketika kita nggak jelas ngasih jawaban di pertanyaan awal, itu dia akan menggali-gali lebih, dan kita terasa jadi peragu gitu menurut aku ya. Kalau interviewer dijawab di depan atau di pertanyaan pembuka tuh tidak komplit, tidak komprehensif, itu dia bisa nganggap kita kayak nggak ngerti kita tuh mau ngapain gitu. Jadi itu sih yang aku lakukan. Mungkin dari Mas Pinta gimana tuh sukses? Oke, Reza udah nyoba 2 kali gagal ya. Berarti sama lah kayak aku juga kemarin 2 kali gagal. Terus yang tembakan ketiga itu baru berhasil. Emang bener banget buat teman-teman yang belum pernah nyobain proses LPDP dari awal sampai akhir, interviewnya itu pasti beda-beda. Yang nanya kita beda, interviewernya beda gitu kan. Terus pertanyaannya itu bisa jadi beda. Tapi dibilang nggak ada pattern pun masih ada tetap benang merah yang bisa kita sambungin. Yaitu apa? Esai. Itu modal mereka untuk bertanya ke kita. Jadi pertama, pastikan kita paham sama esai yang kita tulis sendiri. Karena kadang-kadang kita nulis esai itu udah di awal kan. Sementara seleksi substansi interview itu udah berapa bulan setelahnya gitu. Pastiin itu kita harus benar-benar paham apa yang mau kita omongin melalui esai itu. Kemudian yang kedua, aku perhatiin juga ya, Reza, mungkin Reza juga punya pengalaman yang hampir mirip. Di antara interview pertama, gagal yang pertama sama gagal kedua, itu memang beda, tapi ada 1-2 pertanyaan yang sama gitu. Jadi mungkin bisa diperkuat ke situ. Dan oh ya, untuk teman-teman lagi, penanya itu, interviewer itu, dia akan nyecer kita tergantung apa yang kita omongin. Itu salah satu hal yang aku perhatiin juga gitu. Makanya itu bisa beda gitu. Jadi kayak kita harus memang matengin esai, maksudnya setelah kita buat esai, kita pelajarin benar-benar gitu kan. Terus udah gitu kita harus bukan harus, kita apa ya? Kalau bisa aku bilang pede gitu kan, berusaha untuk tenang. Kalau tadi Hafida bilang bisa sambil ketawa-ketawa, ya berusaha untuk tenang. Mungkin kalau sampai ketawa enggak juga ya nggak apa-apa, tapi setidaknya harus tenang, fresh, terus ya berdoa aja. Dan jujur ini pengalaman juga sebenarnya
interview kedua sama interview ketiga terakhir yang akhirnya aku dinyatakan lolos, itu sebenarnya aku lebih pede interview kedua sebenarnya gitu. Tapi ya qadarullah aku lulusnya di yang ketiga gitu. Jadi memang selain apa namanya nyiapin esai, pahami esai, sama coba ini mungkin agak beda sedikit, tambahin aja faktor-faktor X yang kira-kira bisa kalian siapkan untuk menjadi kunci kesuksesan di kemudian hari kayak gitu. Gitu sih paling. Nggak tahu nih menjawab atau enggak ya Reza. Mungkin satu lagi, kalau misalnya kita menjawab interview itu lebih komprehensif dibanding esai, itu boleh, itu baik atau justru jangan? Kalau Yang aku lebih komprehensif based on essay gitu, jangan overpowering. Karena dia jadi loh, ini kamu nggak konsisten ya, menurut aku gitu ya. ya, betul betul. Soalnya Jadi dalam satu topik yang sama masih align, tapi justru lebih lebih detail misalnya di interview dibanding di esai itu dihindari berarti. Iya, Maksudnya, jadi kalau bisa ya mas aku kayaknya nggak akan ada questions yang sangat detail kayak essay sih. Tapi mas aku kalau kamu ngasih komprehensif ya itu based on essay itu. Jadi kalau terlalu namanya bumbu takutnya jadinya mungkin mereka nggak nemu benang merahnya kan jadi nggak dianggap nggak konsisten kayak gitu. Dan hmm, pastikan apa yang mau Reza sampaikan nanti Reza udah tahu jawabannya gitu aja. Gitu. Jadi kayak misalkan Reza ngasih oh, ngasih statement yang mungkin lebih detail dibanding yang ditulis di esai misalkan. Tapi kamu harus tahu kuat dulu dan jangan sampai yang tadi Hafida bilang malah overlapping dan lain sebagainya itu malah nanti kayak ini orang kok mencela-mencela sih kayak gitu. Itu juga jangan sampai. oke, sip. Terima kasih Terus Mbak yang Vin. Oh, iya. ya makasih juga Reza. Terus ada juga sih kayak pertanyaan aku nggak tahu dulu tuh pas aku dapetin list question. Jadi kan aku pas siapin preparation interview itu juga aku dapat list questions gitu dari apa temanku yang siapin interview buat master. Terus itu kayak baik banget kan pertanyaannya. Terus kayak ada pertanyaan yang menurut aku aneh, irrelevan kayak ngerti nggak sih kayak bagaimana pendapat Anda tentang G30 PKS gitu-gitu G30 iya kan September ya 30 SPKI gitu kan. Nah itu juga menurut aku kayak nggak relevan dan endingnya aku nggak pikirin dan itu nggak keluar gitu. Jadi juga menurut aku jangan terlalu fokus sama hal-hal detail-detail kayak dulu teman aku soalnya pernah nanyain ini nama apa lagu-lagu daerah. Menurut aku itu cuma selingan dan itu nggak akan mengalahkan Ya, poinmu ngejawab yang penting gitu loh. Jadi jangan sampai kamu malah ngapalin apa sih ya Pancasila pasti apalnya mas aku kayak ada orang ngapalin aku ingat banget suamiku soalnya dia ngapalin nama-nama suku kayak ngapain gitu. iya iya. Aku kayak kamu ngapain sih kayak ngapain nama-nama suku. Maksudku itu tidak mengurangi keindonesiaanmu, kamu nggak hafal suku yang lain gitu kan. Banyak banget suku di Indo gitu. Jadi fokus sama yang penting baru yang itu kayak tambahan aja gitu. Mudah-mudahan menjawab Reza. Semangat ya. Insya Allah nih yang ketiga berarti dapat nih kan kayak Pinta. Amin amin. Amin. Dan Amin. terus ada lagi nggak? Oh ini juga sebenarnya ada Ria ada lulus LPDP nih. Suksesnya gimana kemarin interviewnya? Oh Ini dia nggak sih udah nih? dapat. Ini mungkin bisa Halo sharing. semua. Halo. Ya maaf ya, tapi aku kurang suaranya jadi karena habis sakit jadi kayak gini. Iya sih. Halo Kak Pinta, Kak Dinda dan Mbak Hafida dan teman-teman semua. Jadi sebenarnya aku ikut batch satu yang tahun 2023, tapi aku pakai jalur non LOA. Jadi tahapannya ada tahap 1 administrasi, tahap 2 itu kayak bukan ding, tes bakat skolastik, baru yang ketiganya kayak interview. Nah, untuk interviewnya kemarin emang align sih sama yang Mbak Hafida jelasin, emang benar-benar dicecer walaupun maksudnya masih masters, cuman dari segi research background kita apa yang benar-benar kita mau tuh benar-benar ditanya secara mendetail gitu sih. Kemarin aku kebetulan ambil topik tentang banjir karena aku kerja di sektor sumber daya air gitulah. Jadi aku intinya pengen mengatasi masalah banjir dengan ngambil masters ini di sini. Terus kayak ya kayak gitu. Emang ditanya secara mendetail, tapi walaupun emang dicecer, ya udah disenyumin aja, dijawab dengan semangat gitu. Jadi di akhir dibilang oh ya kamu semangat ya walaupun emang masalah Indonesia masih banyak ya, kita butuh orang kayak kamu gitu sih teman-teman. Terima kasih semuanya. Ya. Ria ada super power senyumnya ya tadi berarti.
Ya, boleh mungkin teman-teman ada yang nanya, Nanya kalau ada yang mau komen. Ya, tapi itu sih emang kayak apa ya? Maksudnya kita nggak ada pattern bener ya, Pinta ya. Bahkan kayak even kamu dapat psikolog tuh kadang ada psikolog yang bisa keras banget, ada yang bisa cukup soft gitu, tapi ternyata dia penilaiannya betul. mungkin nggak bagus gitu. Itu kayak ada juga kayak gitu kan. Karena kita kayak nggak tahu kayak mungkin juga kalau lagi interview gitu, dia kan akan nanya banyak hal. Kemudian tiba-tiba dia stop matahin ke question lain. Nah, itu tuh kayaknya not a good sign sih kalau ketika kamu lagi jawab terus dipatahin ke question lain yang nggak relevan atau kelihatan adanya tuh berubah gitu. Jadi itu mungkin salah satu sign not in a good way. Tapi dari situ mungkin kamu bisa kayak oh improve nih di next questions, kamu bisa jawab lebih baik. Bukan malah kamu jadi aduh gagal nih gitu kan. Jadi itu sih. Dan juga maksudnya dari satu interviewers kan endingnya kan nilai itu kan di ini ya dikonsolidasi gitu. Jadi mungkin ada satu yang rasa nggak enak tapi ternyata yang lain suka sama kamu, kan bisa aja dia jadi yang saver kamu gitu untuk next steps-nya kayak gitu. Itu sih. Jadi jangan patah arang kalau dapat interviewer yang nggak enak. Kadang-kadang mereka juga ngetes tahu kayak kita tuh sebenarnya mampu apa enggak sih, konsisten atau enggak sih, kayak gitu nanyanya. Oh, nih ada yang nanya nih. Terima kasih sharingnya, izin tanya konteks. Oh, nih Mbak Hafida nih, Mbak Hafida. Oke, nggak ada sih pertanyaan itu. Cuma kalau ditanya itu, aku bisa jawab bahwa aku justru dengan pernah S2 di LPDP, jadi kan aku tahu apa ya mekanismenya. Aku mengalami good experience, jadi kayak repeat order gitu. Maksudnya jadi jadi customer lagi gitu. Maksudnya itu ini dari teknisnya ya. Yang kedua juga in the end kan aku akan contribute ke Indo gitu. Jadi buat apa aku apply beberapa beasiswa tuh yang di luar LPDP juga cukup kompetitif kan, kayak Chevening UK, terus ES apa AS Australia gitu. Itu lebih susah juga. Banyak yang ngomong gitu ya. Walaupun mungkin beda-beda sih. Tapi maksudku adalah kenapa aku harus kalau aku mau balik lagi ke Indo dan mau contribute dengan apa namanya dengan visi itu, kenapa aku harus ngambil yang lain? Kecuali kalau aku mau kerja di luar gitu, baru aku ngambil yang lain aja misalnya. Kayak gitu sih. Dan ya mungkin keputusan untuk kerja di luar negeri setelah lulus salah atau enggak itu kan masih abu-abu ya menurut aku ya. Walaupun aku juga masih balik ke Indo, tapi maksudku kalian jangan sampai mau keluar mau ke negeri gitu loh. Maksudnya in a way itu nggak akan kalian udah nggak akan lolos deh kalau ngomong kayak gitu gitu. Maksudnya ya present yang terbaik, kamu akan balik, kasih tahu rencanamu gitu. Walaupun di akhir kita nggak tahu ya Tuhan gimana apa rencananya, cuma maksud aku ya jangan sampai lah blunder-blunder itu kan cukup cukup krusial gitu lah, walaupun masih ada perdebatan kan kalau balik nggak apa-apa kok asal kontribut dari luar, tapi ya udahlah itu kayak kayak borderline pertama yang harus kamu laluin ya kamu bakal balik kayak gitu. Betul. Terima kasih. Terus ada lagi nggak? Nggak ada? Nggak ada. Dinda, terakhir mungkin ada yang mau ditambahin atau ditanyakan? Din? Udah cukup aja, mungkin kali ada nggak sih Vic, kayak boleh nggak nih teman-teman yang di sini reach out ke kamu gitu misalnya tanya hal-hal sedikit mengenai persiapan-persiapan LPDP di luar sesi ini, boleh nggak nih kira-kira? Ya sebenarnya nggak apa-apa aja sih, cuma masku maksudnya kalau misalnya terlalu detail ya jangan expect aku bakal balas detail ya, karena aku juga ada banyak engagement, maksudnya kerjaan, PhD gitu kan, anak aku juga, jadi mungkin kalau masih simpel-simpel aku bisa bantu, dan ya itu sih maksudnya menurut aku kalau teknis tuh ada semua di web gitu, jadi nggak perlu tanya hal-hal detail kayak misalnya ads harus berapa, itu ada semua, terus kayak mungkin aku lebih jelasin lebih ke strategiknya sih, misalnya esainya tuh ke arahnya kayak gimana gitu. Terus ya intinya kalau bikin esai juga teman-teman juga ini sih reach out banyak orang untuk ngecek gitu, apalagi yang di bidangnya mungkin lebih jago daripada teman di bidang itu, misalnya bosnya atau gimana gitu, soalnya dapat feedback tuh sangat penting, karena kalau kita cuma merasa kita udah paling benar, padahal kan yang baca tuh
readernya adalah orang di luar otak kamu kan. Jadi bahasanya tuh mungkin dia nggak ngerti ini maksudnya apa sih kayak gitu. Jadi kamu harus reach out orang-orang yang even juga mungkin di luar disiplin ilmu kamu gitu. Jadi esai kamu tuh bisa dibaca orang yang non engineering lah, kalau kamu engineering, atau non sosial, kamu bukan orang sosial, kalau kamu ada sosial gitu. Karena nanti misalnya psikolog baca, anak teknik kan mereka nggak ngerti dikasih rumus atau apa gitu kan. Maksudnya itu salah satu contoh gimana esai kamu tuh harus semuanya bisa, general reader bisa baca, tapi tetap esensinya harus substansinya harus ada kayak gitu sih. Oke, mungkin itu kalau nggak ada, aku kasih satu kesempatan terakhir nih, karena udah jam berapa di sana? Jam 5 ya, jam 6. 5.26. Tapi oke, mungkin ada terakhir sampai 5.30. Nah, terakhir nih satu nih, karena udah mau maghrib ya. Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin sebelum kita tutup, aku ucapin dulu terima kasih banyak. Tenang, nanti habis ini ada take home message dari Hafida ya, Fida. Tapi ada pesan sponsor dulu dari Dinda. Ini untuk teman-teman silahkan isi survei form. Kalau misalkan nggak mau sekarang nggak apa-apa, di-copy dulu aja. Jadi silakan di-copy dari meeting chatnya ke web browser atau ke HP atau kemanapun. Silakan diisi setelah ini nggak apa-apa ya, Din ya. Kayak gitu, tapi kami harap bisa dapat feedback dari acara hari ini. Kemudian yang bisa aku simpulkan sebelum Hafida closing statement, artinya ada apa ya? Beasiswa itu LPDP itu buka dan itu peluangnya sangat besar untuk teman-teman ini apa namanya apply dan dapatkan selama disertai dengan strategi yang baik gitu ya, Hafida ya. Tuh. Dan ingat, tidak ada pattern yang khusus untuk esai ataupun interview. Jadi tolong kuatkan motivasi kalian. Kemudian reach out ke berbagai orang gitu ya, dan minta masukan baik dari dalam bidang maupun luar bidang. Dan jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman gagal 1-2 kali itu nggak apa-apa banget ya. Yang menentukan kita berhasil adalah bangkitnya lagi, bukan gagalnya lagi. Paling itu aja yang bisa aku konklusikan dari pertemuan hari ini gitu. Mungkin take home message dari Hafida silahkan. Ya mungkin kalau dengar dari Pinta tuh sebenarnya yang paling versatile Pinta ya, bukan aku. Karena keren banget bangkitnya itu, aku belum pernah mengalami, itu keren banget. Maksudku itu em, banyak lah ya orang, teman-teman aku juga ada di PK aku yang gagal 4-5 kali dan ada dapat, bayangin kan. Ya jadi teman-teman yang mau mencoba lagi tuh itu sangat disarankan, karena itu uang yang kita dari pajak kita dan kita bisa dapetin itu in a good way for future Indonesia gitu. Jadi kalau dari aku sih message terakhirnya ini sih, bener-bener pahami apa yang kamu mau, apa yang bisa, apa yang Indonesia butuh, dan apa yang future university kamu bisa provide gitu. Dari situ cukup, nggak cukup dengan mematangkan itu ya, ideal per apa namanya, per ideal contribution tadi, per kita masih intersect dari 3 intersect kan maksudnya, perpotongan dari 3 lingkaran tadi itu, kamu bakal bisa dapat ideal contribution yang bisa kamu pakai throughout the cycle of selection gitu, tanpa kamu harus berpikir keras lagi, tanpa kamu harus ikut grup Telegram. Itu menurut aku tidak perlu segitunya gitulah, karena kamu harus pede juga dengan apa yang kamu bisa kasih ke seleksi ini kayak gitu. Itu sih paling. Terima kasih Pinta sama Dinda dan teman-teman semua. Oke, makasih. Kalau gitu kita tutupnya, kita kasih Dinda lagi ya, karena Dinda tadi yang buka acara ini. Silahkan, aku pamit dulu. Terima kasih banyak. Silahkan Dinda, ambil alih. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak Hafida udah sharing, dan bener banget ini kayak kesempatan yang langka kita punya seksi bersama Hafida. Jangan khawatir kalau misalnya teman-teman kayak, oh tadi kelupaan apa ya presentasinya atau poin-poin yang perlu dicatat, nanti kita akan share dan upload juga video rekamannya. Terakhir, sebelum ditutup, aku mau bilang makasih banyak Hafida udah reach out ke 21st Century Kartini. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Aku boleh request satu hal ke teman-teman, kalau berkenan boleh nggak kita minta foto bareng-bareng? Oke. Kalau berkenan,
Aku tunggu beberapa menit ya buat kayak kalau mau siap-siap apa namanya turn on kameranya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak sudah join. Terima kasih banyak sudah turn on kameranya. Ini foto sedikit aja. Oke, kalau gitu aku oke masih ada yang buka lagi. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu aku ambil gambarnya sekarang ya. 1, 2, 3. Sekali lagi backup. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Mudah-mudahan you. sesinya ya mudah-mudahan sesinya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa join lagi di program atau kegiatan 21st Century Kartini selanjutnya. Terima kasih, selamat Bye. Terima kasih. sampai jumpa lagi. Terima kasih. Makasih Hafida, Dinda. Bye. Terima kasih.